Bab 3919 memasuki danau. Naga kecil itu ragu-ragu. Jelas memahami kata-kata Qin Chen. Ia menatap danau jiwa sejenak. Lalu, akhirnya, secercah tekad bersinar di mata kecilnya. Dan ia mengangguk. Jelas, ia bersedia memasuki danau jiwa. Ia merasakan ini akan menjadi kesempatan. Kesempatan untuk mengubah nasibnya. Baiklah, Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Karena naga kecil itu bersedia, tak ada lagi yang bisa dikatakan. Karena kau bersedia, selama kau muncul, apapun hasilnya, kau akan menjadi rekanku. Qin Chen, tegas Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Kemudian, sambil mengangkat tangannya, sebuah buah muncul di genggamannya. Itu adalah buah kekacauan lainnya. Qin Chen sebelumnya telah memperoleh 2 buah kekacauan. Ia telah menelan 1, memahami kekuatan kekacauan dan asal-usul kitab evolusi, tetapi belum menggunakan yang lainnya. Tentu saja, Qin Chen sangat menghargai buah kekacauan yang tersisa ini. Xiaolong, danau jiwa ini mengandung aura kekacauan yang mengerikan. Meskipun kau bisa bertahan hidup di galaksi Nether, kau mungkin tak akan sanggup menahan aura mengerikan seperti itu. Konsumsilah buah kekacauan ini dulu, kata Qin Chen kepada Xiaolong. Bos, memberikan buah kekacauan ini kepada seekor udang karang adalah hal yang sia-sia, kan? Xiao Yi dan Xiao Huo berputar-putar di sekitar Qin Chen, berseru tak percaya. Ini adalah hak istimewa yang bahkan belum pernah mereka alami. Siapapun yang menyaksikan tindakan Qin Chen, apalagi mereka sendiri, pasti akan menjadi gila. Buah kekacauan adalah harta karun yang didambakan oleh semua yang mulia. Bahkan para master yang mulia bumi akan berebut dengan sengit untuk 1 buah kekacauan. Namun, Qin Chen benar-benar memberikan buah kekacauan terakhirnya kepada seekor udang karang. Ini sungguh keterlaluan. Bahkan di lelang pasar gelap, harga buah kekacauan pasti tidak akan lebih rendah dari harga makhluk asing seperti Xiaolong dari galaksi Nether. Sekarang, Qin Chen menyuruh Xiaolong menelan buah kekacauan. Rasanya seperti kura-kura mengunyah jelai. Sia-sia. Bos, ini sungguh sia-sia. Bagus sekali. Xiao Huo dan aku juga bisa melakukannya. Xiao Yi menatap Xiaolong yang sedang memegang buah kekacauan, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan nada iri. Buah kekacauan pasti lezat, kan? Baiklah. Kalau ada buah kekacauan lagi, aku pasti akan memberikannya kepada kalian semua. Tapi sekarang, Xiaolong harus menjalankan misi. Jadi dia harus memakannya, kata Qin Chen sambil tersenyum kecut. Para pencinta makanan ini, melihat makanan, hanya membuang-buang waktu mereka. Qin Chen tahu bahwa untuk memasuki danau jiwa, Xiaolong harus menelan buah kekacauan untuk membuka potensinya dan mendapatkan perlindungan kekuatan kekacauan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa masuk. Xiaolong juga tahu ini adalah hal yang baik. Dia mencengkeram buah kekacauan dengan 2 capit besarnya dan melahapnya dengan suara renyah, bahkan tanpa membuang kulitnya. Mulut Xiao Yi dan Xiao Huo berair melihatnya. Sebuah bas. Setelah Xiaolong menelan buah kekacauan, aura kekacauan di tubuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Rantai ilahi Ordo Naga sejati di tubuhnya muncul dan langsung terjalin, seolah-olah terjalin menjadi segel abadi. Dalam sekejap mata, semua rantai ilahi Ordo Xiaolong terjalin menjadi perisai kekacauan, dan tubuhnya diselimuti aura kacau, seolah-olah ia telah berubah menjadi makhluk kacau. Setelah menelan buah kekacauan, Qin Chen masih sedikit khawatir. Ia melambaikan tangan ke arah pohon iblis 10.000 dunia. Tiba-tiba, sebuah cabang muda dari pohon iblis 10.000 dunia melayang turun dan langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Xiaolong, ini adalah cabang muda dari pohon iblis 10.000 dunia. Pohon iblis 10.000 dunia dapat melahap semua kekuatan jiwa. Jika kau memakan cabang muda dari pohon iblis 10.000 dunia ini, ia akan melindungimu dari invasi kekuatan jiwa. Setidaknya, ia akan membuatmu bertahan untuk sementara waktu. Xiaolong mengangguk dan menelan ranting lembut pohon iblis Myriad Words ke dalam ruang batin. Petik 2. Xiaolong, jika kau butuh sesuatu lagi, katakan saja padaku, kata Qin Chen. Xiaolong berbalik dan menarik napas dalam-dalam ke danau galaksi Nether. Tiba-tiba, aliran air galaksi Nether, seperti air naga, tersedot ke dalam ruang batin Xiaolong.
Xiaolong kemudian mengangguk ke arah Qin Chen, menunjukkan kesiapannya. Oke, mata Qin Chen, yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka di hadapan danau jiwa. Kemudian, duduk di tepi danau, ia membawa Xiaolong keluar di hadapan semua orang. Saat Xiaolong muncul, tampak seolah-olah api merah menyala menyembur dari tubuhnya. Apa itu? Saat naga merah cakar raksasa neter muncul di tangan Qin Chen, auranya langsung menarik perhatian para venerabel lainnya. Saat melihat Xiaolong, semua orang terkejut. Ini, seekor udang karang. Sepertinya spesies dari galaksi neter. Bisakah kau merasakannya? Udang karang ini memiliki aura galaksi neter. Apakah kau berbicara tentang galaksi neter yang ada di pasar gelap? Memang, aura udang karang ini sangat mirip dengan ikan cahaya ilahi dari galaksi neter. Mungkinkah ia benar-benar ditangkap dari galaksi neter? Banyak orang tercengang. Beberapa tak percaya. Bertanya-tanya mengapa Qin Chen mengeluarkan udang karang. Terlebih lagi, ada udang karang di galaksi neter. Semua orang di medan perang 10.000 ras tahu bahwa ikan cahaya ilahi adalah yang paling melimpah di galaksi neter. Sementara ada juga spesies lain. Namun selama jutaan tahun, tak seorang pun pernah mendengar ada yang menangkap udang karang dari galaksi neter. Titik. Sekarang setelah Qin Chen mengeluarkan udang karang, bahkan mereka yang tidak familiar dengan pasar pun tahu bahwa udang karang ini sangat langka. Mungkinkah orang dari klan naga sejati ini berencana melepaskan udang karang yang ia tangkap dari galaksi neter ke danau jiwa ini? Ini, bukankah itu omong kosong? Ini merusak lingkungan ekologis. Banyak orang terdiam. Xiaolong, semua terserah padamu. Qin Chen mengabaikan komentar dan tatapan para venerabel lain di sekitarnya. Rantai hukum ilahi memancar dari tubuhnya, terhubung dengan Xiaolong, langsung melilitnya dan menyatu dengannya. Boom! Rantai hukum ilahi bersinar, menerangi Xiaolong bagaikan dewa sejati. Xiaolong hanya memimpin jalan. Tanpa Xiaolong, tak seorang pun bisa memasuki danau jiwa. Bahkan jika ia masuk, kemungkinan besar itu akan menjadi jalan buntu. Namun, Xiaolong mungkin bisa melakukannya. Namun, mendapatkan isinya di luar kemampuan Xiaolong. Qin Chen sendirilah yang dibutuhkan. Dengan suara mendesing, setelah melilit Xiaolong dengan rantai hukum ilahi, Qin Chen langsung menurunkannya ke tepi danau jiwa. Xiaolong, tanpa ragu, langsung terjun ke dalam air. Bas, saat Xiaolong memasuki air, api ilahi yang mengerikan meletus dari tubuhnya, memberi kesan bahwa ia terbakar. Apa orang ini gila? Bahkan seorang venerabel bumi tingkat puncak pun tak bisa memasuki danau jiwa ini. Jika udang karang kecil ini masuk, ia mungkin akan langsung musnah, kan? Orang gila. Sungguh orang gila. Ejek venerabel lainnya. Namun, Qin Chen terkejut karena, tidak seperti para venerabel lainnya, ia tidak langsung berubah menjadi abu saat masuk. Tubuhnya terbakar dengan aura kekacauan yang mengerikan. Tetapi ia tidak binasa. Dalam sekejap mata, naga kecil itu menghilang ke dalam danau. Bab 3920 Manik-manik hitam. Qin Chen merasakan naga kecil itu memasuki danau jiwa. Ia duduk diam di tepi danau, memandangi air. Meskipun ekspresinya tenang, tatapannya menunjukkan keseriusan. Orang itu, ekspresinya terlalu serius. Dia tidak berpikir udang karang kecil itu bisa memasuki danau jiwa, kan? Kurasa udang karang kecil itu pasti sudah lenyap. Sayang sekali, udang karang kecil yang begitu lezat, terbuang sia-sia seperti ini. Banyak orang membicarakan hal ini, tetapi mereka tidak berani berbicara keras. Bisikan mereka sampai ke telinga Qin Chen. Jelas, orang-orang ini tidak percaya naga kecil itu bisa bertahan hidup di danau jiwa. Tatapan Qin Chen serius, mengabaikan komentar orang lain. Sebaliknya, ia memfokuskan energi mentalnya sepenuhnya pada danau jiwa. Ia bisa merasakan naga kecil itu perlahan-lahan tenggelam lebih dalam ke kedalaman. Boom! Jika seseorang bisa mengikuti Xiaolong ke danau jiwa, mereka akan melihat seekor udang karang kecil, berkobar dengan api suci merah tua, perlahan turun ke kedalaman. Sinar cahaya ilahi terpancar dari tubuhnya, dan samar-samar. Bayangan naga sejati berputar di sekitarnya. Danau jiwa ini sungguh unik, dipenuhi dengan kekuatan emas istimewa. Hanya dengan memasukinya, energi naga Xiaolong ternutrisi secara luar biasa.
Dan ia bahkan merasakan ilusi berubah menjadi naga sejati. Menarik rantai hukum ilahi. Xiaolong, dipandu oleh persepsinya, secara bertahap turun lebih dalam ke danau jiwa, terus mendekati titik daya tarik yang kuat. Persepsi Qin Chen, yang dipenuhi dengan persepsi Xiaolong, juga menatap ke kedalaman danau. Perlahan-lahan, Xiaolong mencapai dasar danau, dan tekanan jiwa semakin intensif. Segel surgawi rantai ilahi ordo di tubuh Xiaolong bersinar dengan cahaya ilahi, menahan tekanan yang luar biasa. Jika bukan karena kekuatan buah kekacauan, pohon iblis dunia segudang, dan air galaksi Netherworld yang kuat, wujud fisik Xiaolong akan langsung menjadi abu. Saat Xiaolong mencapai dasar danau, api suci mengerikan yang terpancar dari tubuhnya samar-samar menerangi kedalaman danau jiwa, membuat Qin Chen terkesiap. Di dasar danau jiwa terbentang hamparan rumput air yang lebat. Rumput air yang tak terhitung jumlahnya bergoyang seperti rambut panjang wanita, hanyut di sepanjang dasar danau. Saat Xiaolong mendekati rumput air itu, tiba-tiba, seolah merasakan adanya penyusup, mereka dengan cepat menyerbu ke arahnya. Wus-wus, rumput air itu. Dengan cepat, Xiaolong segera mengayunkan tang besarnya, dengan cepat memotong rumput liar itu. Suara gertakan bergema saat rumput liar itu dipotong pendek dengan cepat, tetapi dia tidak berani berlama-lama. Dia dengan cepat maju. Wus, wus, wus. Tanaman air yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan bergegas menuju naga kecil itu. Terlebih lagi, di bawah kota-kota tanaman air, makhluk-makhluk ganas bangkit satu demi satu. Beberapa berubah menjadi cakar kerangka. Beberapa berubah menjadi hantu hitam pekat. Dan beberapa berubah menjadi binatang buas. Dan dengan cepat menerkam naga kecil itu. Tidak bagus. Qin Chen terkejut. Jika makhluk-makhluk ganas ini menangkap naga kecil itu, kiamat akan tiba. Boom! Tubuh Qin Chen, yang bergulung-gulung dengan kekuatan hukum, meledak. Rantai hukumnya melilit naga kecil itu. Meledak menjadi cahaya pelangi yang menyilaukan. Dan aura asal mula mekar. Pada saat ini, Qin Chen tidak peduli untuk berpikir, dan semua jenis kekuatan magis meledak. Di atas rantai hukum ilahi itu, aura berbagai jalan agung bersemi. Jalan pedang, jalan api, jalan pembantaian. Segudang kekuatan magis dilepaskan, melilit makhluk-makhluk ganas dan menghentikan serangan mereka terhadap Xiaolong. Boom! Seluruh danau jiwa bergetar. Permukaannya beriak seolah diguncang sesuatu. Banyak yang mulia di dekat tepi danau terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa danau jiwa tiba-tiba bergetar? Lebih dekat. Napas Qin Chen tercekat. Xiaolong, dengan bantuannya, terus maju. Dengan cepat mendekati sumber kekuatan dahsyat itu. Saat berikutnya, mata Qin Chen melebar. Persepsi jiwanya, ditemani oleh Xiaolong, telah melihat objek yang begitu menarik. Itu adalah manik hitam yang sangat kuno. Itu mengambang di dasar danau jiwa. Tampak cukup biasa. Tetapi pemandangan manik hitam seperti itu yang tergantung di hamparan air yang begitu luas membangkitkan rasa keanehan yang mendalam. Benda apa itu? Semua benda lain dikelilingi tanaman air, membentuk kotak tanaman air. Tetapi manik hitam ini, yang tergantung di dasar danau jiwa, tidak ada tanaman air yang mendekat. Bahkan tidak ada satupun makhluk ganas yang berani mendekat. Benda ini luar biasa. Xiaolong merasakan daya tarik manik hitam yang kuat dan, dengan desisan, hendak meraihnya. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Dan ia segera mengirimkan pesan spiritualnya. Hati-hati. Bom! Aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari manik hitam itu. Pikiran Qin Chen seakan mendengar auman naga, diikuti oleh benturan yang mengerikan. Qin Chen samar-samar merasa melihat kilatan naga di dalam manik hitam itu. Apa itu? Bang! Xiaolong langsung terpental. Dan kekuatan yang dahsyat dan menindas turun ke atasnya. Apa sebenarnya isi manik hitam ini? Qin Chen bertanya-tanya ngeri. Dengan teriakan pelan, ia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, melawan kekuatan itu. Gululu, naga kecil itu juga meniupkan gelembung. Api suci merahnya membutakan segalanya. Tak yakin apa yang terjadi. Ia mengikuti Qin Chen dan melepaskan rohnya. Saat Qin Chen melepaskan rohnya, manik hitam itu memancarkan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan. Cahaya hitam itu, yang dipenuhi rune misterius dan sihir mistis,
menyelimuti kekuatan jiwa Qin Chen dan naga kecil itu. Tiba-tiba, roh Qin Chen, naga kecil itu, dan manik hitam itu lenyap. Qin Chen merasa seolah-olah rohnya telah menembus penghalang dan memasuki alam lain. Membuka matanya, Qin Chen melihat sosok naga yang menjulang tinggi dan menakutkan, melayang di antara langit dan bumi, menatapnya dengan dingin. Apa itu? Sosok itu seperti naga raksasa, tingginya lebih dari 10 meter, bersisik. Dua tanduk panjang menempel di kepalanya, kumisnya bergoyang. Sisiknya berkilauan dengan aura ungu yang kacau, memancarkan aura yang menakutkan. Cakarnya, setajam pedang, seolah menggenggam galaksi dalam genggamannya. Dengan satu gerakan, langit dan bumi runtuh, dan alam semesta tenggelam. Naga sungguhan. Qin Chen tersentak. Bayangan naga sungguhan di hadapannya tampak agung dan mengerikan, memancarkan aura yang menantang surga, seakan-akan dapat memusnahkannya hanya dengan pikiran. Bab 3921. Makhluk primordial. Qin Chen yakin ini adalah naga sejati, bahkan yang jauh lebih unggul darinya. Aura yang terpancar darinya begitu mengerikan hingga bisa melenyapkannya hanya dengan satu pikiran. Senior, ini, hati Qin Chen mencelos, dan ia buru-buru berbicara dengan hormat. Meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi, ia dapat merasakan bahwa semua yang terjadi di sini disebabkan oleh naga sejati yang sangat besar ini. Aura kacau yang terpancar dari naga sejati di hadapannya ini bahkan sebanding dengan pohon kekacauan. Naga sejati ini tak diragukan lagi adalah seorang master tingkat atas dari dunia kuno. Bagaimana mungkin Qin Chen berani menghadapinya? Kalian berdua bocah nakal. Aku sedang beristirahat dengan tenang, dan kalian bersikeras datang ke sini. Apa kalian benar-benar berpikir bisa mengambil bola naga kelahiranku? Kalian sedang mencari kematian. Naga sejati kuno itu menatap Qin Chen dengan dingin. Matanya yang besar dan seperti lonceng tembaga tertuju padanya. Di mata itu, Qin Chen bahkan bisa melihat jejak ribuan tahun. Makhluk apa ini sebenarnya? Qin Chen ngeri. Tetapi ia tidak berani gegabah. Ia segera membungkuk hormat dan berkata, "Junior, saya lancang dan telah mengganggu Anda, senior. Mohon tenang, Mutiara Naga Natal. Mungkinkah Anda naga sejati? Saya juga murid naga sejati. Saya merasakan ketertarikan Anda. Jadi saya menerobos masuk tanpa peringatan. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda." Hahaha. Naga sejati. Hantu naga sejati yang sangat besar itu menatap Qin Chen. Wujudnya melonjak di tengah kekacauan. Auranya begitu mengerikan, seperti dewa, sehingga Qin Chen bahkan sulit untuk melawan. Aura yang terpancar dari hantu naga sejati ini adalah salah satu makhluk paling menakutkan yang pernah ditemui Qin Chen. Meskipun Qin Chen tidak tahu persis tingkatan naga sejati itu, ia merasa itu sebanding dengan Master Pedang Paviliun Pedang Tongtian, Raja Klan Kegelapan, Master Iblis Klan Iblis Abis, dan para ahli tingkat atas lainnya. Tidak diragukan lagi, ia adalah makhluk terkuat di alam semesta ini. Mengenai kekuatan sejatinya, Qin Chen tidak dapat memahaminya dengan kekuatannya saat ini. Faktanya, terlepas dari apapun, fakta bahwa hantu naga sejati kuno ini benar-benar dapat bertahan hidup di dalam danau jiwa ini merupakan hal yang sangat mengerikan. Danau jiwa ini, seperti galaksi Netherworld, sangatlah mengerikan. Bahkan seorang venerable bumi tingkat puncak pun akan langsung. Makhluk ini pastilah luar biasa untuk bertahan hidup di dasar danau ini. Karena itu, Qin Chen bertindak dengan sangat hormat. Kemudian ia melihat hantu naga sejati menatap Qin Chen dengan seringai dingin. Secerca ejekan terpancar di mata emasnya saat ia menatap Qin Chen. Klan naga sejati. Apakah kau benar-benar dari klan naga sejati? Kau hanya memiliki aura naga sejati, kekuatan naga sejati, darah naga sejati, tetapi tidak memiliki jiwa naga sejati. Kau pikir kau tidak bisa menyembunyikan ini dariku, kan? Tahukah kau siapa aku? Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Qin Chen gemetar, dan hatinya langsung mencelos. Meskipun jiwa Qin Chen telah berevolusi menjadi wujud naga sejati, ia hanya dapat menipu venerable biasa. Di ruang misterius ini, ditambah bayangan naga di depannya, naga itu jelas merupakan naga terkuat di antara para naga. Mudah, senior memang orang yang bermata tajam. Aku memang bukan naga sejati. Namun,
Tubuh naga sejatiku berevolusi secara kebetulan. Aku belum pernah membunuh siapapun dari klan naga sejati. Dan naga kecil di sebelahku memang naga sejati. Kata Qin Chen, merasa gelisah. Orang di sebelahmu ini memang memiliki jiwa naga dari klan naga sejatiku. Namun, seharusnya klan naga sejatiku melakukan kesalahan. Dan jiwanya dibuang ke dunia bawah. Setelah memasuki 6 reinkarnasi, tubuh berdosa itu memiliki jiwa naga. Tetapi tubuh berdosa seperti itu pasti. Hanya setelah mengalami banyak sekali kesengsaraan, seseorang dapat benar-benar berubah menjadi tubuh naga, mengubah jiwanya, dan kembali ke klan naga sejati kita. Hantu naga sejati itu berkata dengan dingin. Apakah ada hal seperti itu? Hati Qin Chen tergerak. Di alam semesta, memang ada beberapa ras yang ingin berubah menjadi naga. Tetapi itu sangat sulit. Seperti ikan mas yang berubah menjadi naga. Dan naga merah cakar raksasa Netherworld ini. Ternyata mereka telah melakukan kesalahan dan memasuki 6 reinkarnasi dunia bawah. Menjadi identitas alien ini. Yang dianggap sebagai tubuh penebusan dosa. Hanya dengan mengalami semua jenis kesulitan dan transformasi. Mereka dapat kembali ke tahta naga. Senior memang orang yang cerdik. Dan aku mengagumimu. Tapi bagaimanapun juga, Xiaolong memang naga sejati. Dan aku memiliki kesan yang sangat baik tentang klan naga sejati. Qin Chen buru-buru berkata, jika kamu baik-baik saja, bisakah kamu membiarkanku pergi? Aku pasti tidak akan mengganggumu untuk beristirahat lagi. Jika benda yang menarik napasnya adalah benda tak bertuan, Qin Chen pasti sudah mengambilnya. Dan itu akan menjadi kesempatan. Tapi siapa sangka ternyata ada monster prasejarah di dalam manik hitam itu yang menariknya. Tapi Qin Chen sama sekali tidak. Sekarang Qin Chen hanya ingin pergi dari sini. Hahaha, hantu naga asli itu tertawa dan menatap Qin Chen dengan dingin. Kau pikir kau bisa masuk dan keluar sesuka hati di ruang jiwaku? Kebetulan aku sudah tertidur bertahun-tahun dan sudah lama tidak merasakan jiwa yang lezat. Kalian berdua, karena kalian berada di bawah komando klan naga asliku, mengapa kalian tidak memberikan jiwa kalian kepadaku? Senior, wajah Qin Chen berubah, memberikan jiwa kepada pihak lain. Ini jelas untuk melahap jiwa mereka. Kenapa? Kau tidak mau? Bayangan naga sejati menatap Qin Chen dengan dingin. Sejujurnya, akulah makhluk primordial yang lahir dari energi primordial antara langit dan bumi ketika alam semesta terbuka. Naga leluhur agung yang sunyi. Akulah leluhur sejati klan naga sejati. Kau beruntung telah disayangi olehku. Ini juga merupakan berkah untuk kultivasimu di kehidupan ini. Makhluk purba, naga leluhur yang agung dan sunyi. Ini, Qin Chen terkejut. Namun, memintanya untuk mengorbankan jiwanya kepada pihak lain seperti ini, sungguh lelucon. Aku tidak peduli apakah kau naga leluhur yang agung dan sunyi atau serangga leluhur yang agung dan sunyi. Xiaolong, ayo pergi. Qin Chen tiba-tiba terbangun, menggendong naga kecil di sampingnya, dan melarikan diri. Namun, tubuh Qin Chen bergetar. Dan ia mendapati dirinya seperti terjebak di tempat. Ada kekosongan di depannya. Tetapi ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menatap naga leluhur yang agung dan sunyi. Ia mendapati pihak lain hanya menatapnya dengan mengejek. Mau lari, konyol. Di ruang jiwa kursi ini. Bahkan para dewa pun tidak bisa melarikan diri. Apalagi kau. Naga leluhur yang agung dan sunyi membuka mulutnya yang berdarah dan mencibir. Masuk saja ke mulutku dengan patuh. Jangan khawatir. Kau tidak akan merasakan sakit apapun. Ini akan menjadi berkah yang takkan pernah bisa kau raih dalam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, ini hanyalah pecahan jiwamu. Tubuh aslimu masih berada di pantai. Sekalipun pecahan ini hilang, itu bukan masalah besar. Ini bisa dianggap sebagai hukuman karena kau berpura-pura menjadi klan naga sejatiku. Qin Chen menatap mulut berdarah itu. Seolah-olah ia bisa melihat lubang hitam yang bisa menelan dunia abadi. Samar-samar, ia seperti mendengar suara naga leluhur Desolate Agung yang meneteskan air liur. Pada saat ini, entah kenapa, hati Qin Chen entah kenapa menjadi tenang. Tiba-tiba, kepanikan di wajah Qin Chen menghilang, dan matanya berkilat, menatap naga leluhur Desolate Agung. Bab 3922 Naga Leluhur Primordial. Aduh, Qin Chen tiba-tiba mendesah.
Karena senior sudah bilang begitu, akan kurang bijaksana bagiku untuk kabur lagi. Makanlah aku. Baiklah. Kau sudah sadar. Naga leluhur agung yang sunyi berkata dengan nada merendahkan. Kalau begitu, jangan melawan. Wus, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Chen dan Xiaolong, dan hendak menarik mereka ke dalam mulut naga leluhur agung yang berdarah. Namun, jiwa Qin Chen berkelebat, dan tubuhnya yang baru saja melayang jatuh ke tanah dalam sekejap. Di saat yang sama, Xiaolong, yang tak bisa bergerak karena tekanan naga leluhur agung yang sunyi, juga dijatuhkan oleh Qin Chen. Apa, kau masih berencana melawan? Naga leluhur primordial meledak dalam amarah. Tubuhnya dipenuhi aura naga leluhur yang mengerikan. Kekuatan naga yang mengerikan merasuki udara, dan naga kecil itu gemetar ketakutan. Tak mampu bergerak di bawah kekuatan energi naga sejati ini. Namun, Qin Chen tetap bergeming. Setelah ketahuan, roh Qin Chen langsung berubah menjadi manusia. Meskipun kekuatan naga leluhur menindasnya dengan hebat, kekuatannya tidak sekuat naga kecil itu, yang melumpuhkannya sepenuhnya. Qin Chen berkata dengan hormat, "Aku tidak berani. Namun, meskipun aku akan mati, aku sendiri tidak bisa menerima tugas mengirimkan kematian ini. Oleh karena itu, naga leluhur senior, silakan ambil inisiatif dan lahaplah sendiri." Kalau begitu, aku akan lahap udang karang kecil ini dulu, teriak naga leluhur primordial dengan dingin. Sebuah kekuatan tak terlihat mengikat naga kecil itu, menariknya ke arah mulut naga leluhur primordial. Tetapi Qin Chen menariknya kembali sekali lagi. Manusia. Apa kau bercanda? Boom, naga leluhur primordial langsung meledak dalam amarah. Sisiknya bergetar saat aura penghancur merasuki udara. Kekuatan mengerikannya tak terlukiskan. Seandainya itu terwujud di dunia luar, pasti akan menyebabkan kisah yang menggetarkan. Dengan segudang alam terdiam dalam keheningan, atau langit menangis darah dan bumi bergetar. Namun, mata Qin Chen berkedip, dan dia tersenyum. Senior, kalau aku tidak salah, kau tidak bisa melahap kami dengan paksa, kan? Qin Chen tiba-tiba mencibir. Kau, naga leluhur primordial meraung marah. Tetapi dia hanya beberapa puluh meter di depan Qin Chen, tidak dapat maju. Selangkah pun, dia hanya bisa meraung marah. Melihat tindakan naga leluhur primordial, Qin Chen akhirnya tenang dan menatap sekelilingnya. Dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat ruang terbuka yang sangat luas. Bentangannya tidak jelas. Di baliknya, ruang gelap gulita membentang tanpa akhir. Sementara di bawah kakinya, tanahnya datar dan tampak biasa-biasa saja. Anak manusia, kau membuatku marah. Leluhur ini baru saja bangun, dan kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Tunggu saja, saat leluhur ini bangun, aku akan melahapmu sepenuhnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kembalikan. Naga leluhur primordial mendengus dingin. Kalau tidak, leluhur ini akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Benarkah? Qin Chen berjongkok, mengabaikan auman naga leluhur primordial, dan menyentuh tanah tempat ia berdiri. Ruang di sekitarnya gelap gulita, membuatnya mustahil untuk dibedakan. Tetapi Qin Chen dapat dengan mudah menyentuh tanah tempat ia berdiri. Tangan Qin Chen, sebuah kekuatan besar, terbenam ke dalam tanah, tetapi menghilang tanpa jejak. Qin Chen sedikit mengernyit dan kemudian mengubah berbagai kekuatan. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan magis, hukum, dan prinsip agung yang ia gunakan untuk terbenam ke dalam tanah, seluruh tanah tetap seperti kehampaan, tanpa jejak gerakan. Anak manusia, apa kau pikir kau bisa menembus ruang jiwa leluhur ini? Hahaha, sungguh fantasi. Sebagai manusia biasa, aku bisa menghancurkanmu menjadi abu hanya dengan satu tarikan napas. Naga leluhur primordial mengejek. Qin Chen mengabaikannya dan terus mengerahkan berbagai kekuatan. Tetapi tak satu pun dari mereka bereaksi. Bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Tiba-tiba, Qin Chen melesat, dan kekuatan misterius muncul di dalam dirinya. Sebuah totem muncul darinya. Itu adalah kekuatan totem Kaisar Ilahi. Berubah menjadi cahaya mengerikan yang menyatu dengan tanah. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh ruang bawah tanah diterangi oleh cahaya mengerikan. Dan satu demi satu, pola-pola aneh yang tak tertandingi perlahan muncul.
Apa kekuatan ini? Naga leluhur agung yang sunyi menatap Qin Chen dengan kaget. Aku tak pernah menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu. Sayang sekali. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, kilatan petir tiba-tiba meletus dari tubuh Qin Chen, berderak dengan cahaya. Itu adalah garis keturunan petir Qin Chen. Petir yang bergulung-gulung itu berubah menjadi lautan luas, dengan cepat menyatu dengan tanah. Tiba-tiba, pola-pola mengerikan muncul di atas tanah dan di ruang sekitarnya. Pola-pola ini menjelma menjadi ruang misterius, menyelimuti seluruh dunia. Kekuatan guntur. Mungkinkah ini kekuatan guntur surgawi? Bukan. Guntur penghakiman. Ini guntur penghakiman. Mata naga leluhur agung yang sunyi dipenuhi keterkejutan yang tak berujung. Bagaimana kau bisa memiliki guntur penghakiman di dalam dirimu? Ia menatap Qin Chen dengan tak percaya, seolah-olah ia adalah monster. Qin Chen, di sisi lain, menyaksikan rune kuno, samar, dan menakutkan, yang dipenuhi aura dunia purba, muncul di sekelilingnya. Matanya berkilat, dan rune-rune ini menyelimuti seluruh ruang, mengikat naga leluhur agung yang sunyi. Inilah mengapa naga leluhur agung yang sunyi tidak dapat menerkam dan melahapnya. Qin Chen merasakan aura yang memancar dari naga leluhur primordial, mirip dengan sesuatu dari zaman dahulu kala. Jika bukan karena rune segel jiwa misterius yang menahannya, ia pasti sudah dilahap sejak lama. Qin Chen menatap rune dan segel jiwa itu dengan saksama untuk waktu yang lama. Polanya sangat samar, bahkan seseorang sekuat Qin Chen, yang memiliki banyak warisan, tidak dapat memahaminya. Sebaliknya, semakin lama ia menatap, semakin pusing ia rasakan, seolah-olah pikirannya akan meledak. Perasaan itu mirip dengan ketika ia pertama kali melihat danau jiwa, seolah-olah ia telah melihat asal-usul alam semesta dan hampir mencapai pencerahan. Qin Chen dengan cepat melepaskan kekuatannya, menyebabkan pola-pola itu menghilang begitu saja. Baru kemudian pikirannya perlahan jernih. Hampir saja, seru Qin Chen. Untungnya, ia waspada. Jika tidak, jika ia benar-benar terserap dalam pola itu, jiwanya akan hancur dan berubah menjadi abu tanpa campur tangan naga leluhur primordial. Melihat Qin Chen berhenti menganalisis pola itu, mata naga leluhur primordial berkedip-kedip dengan kekecewaan. Seandainya Qin Chen menatapnya lebih lama lagi, jiwanya pasti akan hancur berkeping-keping, dan ia akan dilahap. Bocah, kau mencoba menganalisis ruang jiwaku. Jangan repot-repot dengan kekuatanmu. Bahkan jika kau memeras otakmu, kau tidak akan bisa pergi dari sini. Naga leluhur agung yang sunyi mencibir. Aura naga leluhur yang cemerlang terpancar dari tubuhnya, membuat Xiao Long ketakutan. Ia menatapnya dengan ketakutan. Anak kecil, bunuh bocah ini. Aku akan mengubah jiwa nagamu menjadi naga sejati. Naga leluhur agung yang sunyi segera memanggil Xiao Long. Boom! Aura naga leluhur yang mengerikan merasuki udara, langsung menembus pikiran Xiao Long, mencoba melepaskan kendali Qin Chen atas Xiao Long. Bab 3923 Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak pasti. Bas! Energi naga sejati melonjak dari tubuh naga kecil itu. Dengan raungan, Qin Chen samar-samar dapat melihat bayangan naga sejati muncul dari balik naga merah cakar raksasa Netherworld, seolah hendak terbang ke langit. Lebih jauh lagi, jejak yang ditinggalkan Qin Chen dalam kekuatan jiwa naga kecil itu mulai mengendur, seolah hendak dihapus. Hahaha, selama aku menghilangkan tanda jiwa dari tubuhnya, sebagai naga sejati, ia pasti akan mematuhi perintahku. Bocah manusia, kau siap mati. Seru naga leluhur primordial dengan geram. Tidak, mata Qin Chen berkilat. Saat ini, ia sama sekali tidak bisa membiarkan naga kecil itu dikendalikan oleh pihak lain. Jika naga kecil itu bisa sadar kembali setelah terkena tanda jiwa, itu tidak masalah. Namun, di hadapan naga leluhur primordial ini, naga kecil itu, calon penguasa galaksi Netherworld, tidak berdaya. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari benar atau salahnya klaim naga leluhur primordial sebelumnya, setidaknya kendalinya atas para naga sejati tak terbantahkan. Jika naga kecil itu lepas dari kendalinya, ia pasti akan dikuasai musuh, bahkan mungkin dimusnahkan. Kita jangan biarkan naga kecil itu jatuh ke tangan mereka. Teriak Qin Chen dingin. Kekuatan jiwanya mengalir deras ke dalam tubuh naga kecil itu,
Melawan kendali naga leluhur primordial. Hahaha. Bocah manusia. Apa kau terlalu terpesona atau kau terlalu naif? Kau benar-benar ingin menentang kendaliku atas klan naga sejatiku. Meskipun aku terjebak di dimensi jiwa ini karena putus asa, klan naga sejati, sebagai keturunanku, harus mematuhi perintahku. Ini naluri tingkat jiwa. Bagaimana kau bisa menolaknya? Berdengung, di tengah tawa naga leluhur primordial yang menggelegar, jejak aura naga sejati dengan cepat menyatu ke dalam tubuh naga kecil itu. Tiba-tiba, tanda yang telah dicetak Qin Chen pada jiwa naga kecil itu bergetar terus-menerus. Anak-anakku, dengarkan panggilan leluhurmu dan bangkitkan jiwamu dari kemerosotannya. Tak ada kekuatan yang dapat menghalangi kebangkitanmu. Karena kalian adalah anak-anakku dari klan naga. Sebuah suara gelap bergemuruh bergema di benak Xiaolong. Saat aura naga leluhur memasuki tubuh Xiaolong, Qin Chen merasakan dengan ngeri bahwa roh naga sedang bangkit di dalam jiwa Xiaolong. Raungan naga yang menggema-menggema di seluruh langit dan bumi. Awalnya, transformasi Xiaolong menjadi naga bersisik merah membutuhkan ratusan ribu tahun penderitaan dan pelepasan cangkangnya untuk menjadi seekor naga. Hanya dalam proses inilah jiwanya dapat membangkitkan kekuatan jiwa naga dari kehidupan sebelumnya. Namun kini, kekuatan jiwa naga yang tersembunyi jauh di dalam jiwa Xiaolong, tersegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba meletus. Raungan. Raungan yang memekakkan telinga bergema. Dan kekuatan jiwa naga yang melonjak menyerang tanda Qin Chen. Orang ini mungkin sebenarnya adalah leluhur klan naga sejati. Qin Chen menghirup udara dingin. Wajahnya muram. Qin Chen tahu betul betapa sulitnya bagi naga merah cakar raksasa Netherworld seperti Xiaolong untuk berubah menjadi klan naga sejati. Itu seperti ikan mas yang berubah menjadi naga. Semacam keberuntungan. Semacam transendensi. Itu sangat sulit. Namun, di bawah infus energi naga dari bayangan naga sejati di depannya, aura jiwa naga tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaolong. Meskipun tubuh Xiaolong belum berubah menjadi naga sejati, jiwanya benar-benar terbangun. Menjadi jiwa naga sejati, ditambah dengan daya tarik yang sebelumnya ditunjukkan oleh manik hitam itu kepada dirinya dan Xiaolong. Qin Chen menyadari bahwa naga sejati di depannya, yang bertekad untuk melahapnya, kemungkinan besar adalah leluhur klan naga sejati, atau bahkan naga primordial. Tahan, raung Qin Chen. Tentu saja ia tak bisa membiarkan Xiaolong dikendalikan oleh naga leluhur primordial, bahkan jika naga itu membangkitkan jiwanya. Namun, naga leluhur primordial memiliki daya tarik yang kuat bagi Xiaolong, dan tanda yang telah dicetak Qin Chen pada jiwa Xiaolong bergetar terus-menerus. Dan pada saat itu, di dalam tubuh Xiaolong, cabang-cabang pohon iblis Myriad Words tiba-tiba meletus dengan aura yang mengepul. Semburan energi iblis terpancar dari pohon iblis Myriad Words dan langsung memasuki tubuh Xiaolong. Energi iblis ini dengan cepat menetap di tanda jiwa Qin Chen, menyebabkan tanda yang sebelumnya terlepas runtuh sekali lagi. Ada kesempatan. Hati Qin Chen langsung gembira. Alasan ia memperbudak Xiaolong di masa lalu adalah karena bantuan pohon iblis Myriad Words. Melihat ini, Qin Chen segera memobilisasi kekuatan pohon iblis Myriad Words di dalam tubuhnya. Kekuatan pohon iblis Myriad Words yang melonjak dengan cepat mengalir di sepanjang rantai hukum ilahi dan memasuki jiwa Qin Chen, mengunci Xiaolong dengan erat. Raung, di dalam tubuh Xiaolong, jiwa naga sepenuhnya terbangun, dan kekuatan naga sejati meletus darinya. Namun, bahkan dengan jiwanya yang telah berubah menjadi jiwa naga, Xiaolong tetap diperbudak oleh Qin Chen, tak pernah menyerah. Mustahil. Apakah ini pohon leluhur ras iblis? Naga leluhur agung menatap cabang pohon iblis Myriad Words yang lembut di dalam tubuh Xiaolong, hampir gila. Cabang pohon iblis Myriad Words yang lembut memancarkan aura yang melonjak, meskipun tidak bisa membuatnya marah. Aura itu mencegahnya mengendalikan jiwa Xiaolong, membuatnya sia-sia. Ah, dasar manusia, kenapa kau memiliki begitu banyak harta? Bahkan cabang pohon leluhur ras iblis. Naga leluhur agung meraung. Dan seketika, raungan naga yang menggema mencapai pikiran Qin Chen, membuatnya mundur dan gemetar. Jika wujud aslinya ada, Qin Chen pasti sudah memuntahkan seteguk darah. Meski begitu, raungan naga itu bergema di benak Qin Chen seperti guntur,
memaksanya menutup telinga dan berteriak kesakitan. Suaranya terlalu kuat. Jika naga leluhur primordial tidak ditekan sebagian besar kekuatannya, raungan itu saja akan menghancurkan jiwa Qin Chen sepenuhnya. Dengan suara berderak, guntur menggelegar di tubuh Qin Chen, dan guntur penghakiman ilahi melonjak liar, sedikit meredakan rasa sakit Qin Chen. Naga kecil itu juga telah terbangun dari transformasinya. Ia cemas dan menyalahkan diri sendiri. Bahkan dengan jiwa naganya yang telah terbangun dan kekuatannya yang sangat meningkat, ia masih belum sebanding dengan naga leluhur primordial di hadapannya. Di hadapannya, pihak lain adalah dewanya. Tak berdaya. Titik. Aku tidak percaya. Sinar cahaya jiwa menggelegar di tubuh Qin Chen. Dengan ledakan, jiwanya mekar. Setelah upaya sebelumnya, Qin Chen menyadari bahwa tanpa persetujuan naga leluhur primordial, meninggalkan dimensi jiwa ini hampir mustahil. Kecuali ia bisa mengalahkannya. Titik. Naga leluhur agung yang sunyi merasakan tindakan Qin Chen dan mencibirnya. Nak, kau benar-benar ingin melawanku. Leluhurmu. Itu namanya mencari kematian. Aku, Tuan Naga, bisa melahapmu dalam sekali gigit. Siapa yang akan menang atau kalah masih belum pasti. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggeram. Aliran petir terus-menerus mengembun dan terbentuk di tangannya. Akhirnya berubah menjadi pedang petir raksasa. Guntur penghakiman. Mata naga leluhur agung yang sunyi menatap dingin ke arah Qin Chen. Jika ia pernah terpenjara di ruang jiwa ini sebelumnya, guntur penghakiman pada Qin Chen tidak akan mampu melukainya sama sekali. Tapi sekarang, terperangkap di ruang jiwa ini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, ia sudah sangat lemah. Ia merasa sedikit bersalah karena menghadapi guntur penghakiman. Bab 3924 Ruang Jiwa. Sebagai naga leluhur primordial, ia tentu tahu banyak tentang asal-usul guntur penghakiman. Bahkan di puncak kejayaannya, ia tak akan berani menantang tuannya, apalagi dalam kondisinya yang tersisa dengan jiwa yang terpenjara. Untungnya, ia juga mengamati bahwa guntur penghakiman di dalam tubuh Qin Chen tidaklah kuat, seolah tak pernah sepenuhnya terbangun, dan sangat lemah. Bocah manusia ini ternyata memiliki guntur penghakiman. Mungkinkah ia keturunan dewa penghakiman? Mata naga leluhur primordial tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Jauh dari rasa takut, mata itu justru mengungkapkan kegembiraan yang tak terbatas. Jika aku bisa melahap bocah ini dan memurnikan kekuatan guntur penghakiman di dalam dirinya, maka naga leluhur primordial dipenuhi dengan kegembiraan. Guntur penghakiman. Ini adalah kekuatan yang tak berani ditantang oleh makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya di era primordial. Jika ia benar-benar bisa memilikinya, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa baginya. Hahaha. Nak, ayo. Biarkan aku menyaksikan kekuatan mengerikan guntur penghakiman di dalam dirimu. Raung naga leluhur primordial. Aura dunia leluhur primordial berputar. Kekuatan kekacauan membumbung tinggi ke langit. Aura itu sungguh mengerikan. Titik. Jika aura itu muncul di dunia luar, langit dan bumi akan bergetar dan semuanya akan runtuh. Slash. Qin Chen memanggil kekuatan guntur di dalam tubuhnya. Sebuah kilatan petir menyambar. Dan kilatan petir yang dahsyat itu berubah menjadi pedang petir, menebas naga leluhur primordial dengan ganas. Kau tidak tahu kekuatanmu sendiri. Melihat Qin Chen mendekat, naga leluhur primordial mendengus mengejek dan mengayunkan cakar kanannya, membara dengan aura kekacauan. Selama berabad-abad, ia telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, bahkan makhluk terkuat di alam semesta, yang telah jatuh ke cakarnya, meninggalkan kekacauan berdarah. Sekarang Qin Chen hanyalah seorang manusia biasa yang terhormat. Bagaimana mungkin ia takut bahkan sedikit pun terhadap kekuatan guntur penghakiman? Meskipun ia telah terikat di sini selama berabad-abad, dan kekuatan jiwa naganya jauh lebih rendah daripada era primordial, ia tak akan takut pada seorang venerabel manusia biasa. Bahkan venerabel bumi, atau bahkan venerabel surgawi puncak, tak akan terintimidasi di ruang jiwa ini. Dengan suara bang yang menggema, pedang petir Qin Chen, yang terkondensasi dari guntur ilahi penghakiman, menghantam cakar naga leluhur primordial. Boom! Raungan memekakkan telinga menggema di langit. Petir menyilaukan meletus dari pedang petir guntur ilahi penghakiman, menghantam cakar naga leluhur primordial. Detik berikutnya,
Petir tak berujung meletus dari cakar naga leluhur primordial, menciptakan lautan guntur yang mengerikan. Kemudian, di bawah kekuatan mengerikan jiwa naga kekacauan, pedang petir itu berderak dan hancur. Gawat, Qin Chen dengan cepat menghindar, tetapi sudah terlambat. Gelombang kekuatan jiwa menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya terpental dengan keras. Dengan embusan, semburan ledakan keluar dari tubuh Qin Chen. Kekuatan kekacauan meledak di tubuhnya. Wajah Qin Chen menunjukkan ekspresi kesakitan, dan jiwanya tampak hancur. Ketika naga leluhur desolasi agung mengayunkan cakarnya, ia membawa serta kekuatan jiwa naga yang mengerikan. Dengan kekuatan jiwa naganya, ia dapat menghancurkan jiwa Qin Chen sepenuhnya. Dengan wow, Qin Chen mengerang di tepi sungai dan hampir memuntahkan seteguk darah. Jika jiwa di ruang jiwa terluka, tubuhnya secara alami juga akan terluka. Jadi dia tidak bisa membiarkan jiwanya ditelan oleh naga leluhur desolasi agung. Terlebih lagi, dengan kekuatan naga leluhur desolasi agung, jika jiwanya benar-benar ditelan olehnya, tidak diketahui bagaimana akhirnya. Mungkin naga leluhur desolasi agung dapat mengandalkan jiwanya sendiri untuk mengambil alih tubuhnya. Monster tua dari zaman kuno ini. Seberapa dahsyatkah kekuatan makhluk yang jiwanya tak pernah hancur? Qin Chen tak berani meremehkannya. Di dalam ruang jiwa, jiwa Qin Chen berlutut dengan satu kaki. Petir menyambar tubuh Qin Chen. Jiwanya seakan berada di ambang kehancuran. Jiwa naga leluhur primordial terlalu kuat. Qin Chen tak tertandingi. Mata naga kecil berkaca-kaca saat ia merangkak dengan cemas di depan jiwa Qin Chen, memancarkan gelombang kekuatan jiwa naga untuk memeliharanya. Xiaolong, aku baik-baik saja, ujar Qin Chen sambil tersenyum paksa. Jiwanya kini dipenuhi retakan, terluka parah, dan mengancam akan terkoyak. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar api yang berkobar. Aura jiwa naga bagaikan api, menghanguskan jiwa Qin Chen. Melihat naga kecil mempersembahkan kekuatan jiwa naganya sendiri, Qin Chen tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Ia hanya duduk bersila di ruang dan mulai menyalurkan kekuatan guntur. Wah, tidakkah kau menyangka jiwamu begitu tangguh? Sayangnya, kau telah disambar jiwa nagaku. Tak lama lagi kekuatan jiwa nagaku akan membakar habis jiwamu. Lalu, jiwamu akan hancur berkeping-keping, dan kau akan kulahap dengan patuh. Apa kau punya kata-kata terakhir sebelum kau mati? Suara naga leluhur primordial bergema penuh kemenangan. Jiwa Qin Chen yang disambar naga leluhur primordial, terasa seperti terbakar, perlahan melahapnya. Jika bukan karena kekuatan guntur penghakiman di dalam tubuh Qin Chen, yang dapat melawan kekuatan jiwa naga, jiwanya pasti sudah hancur total. Meski begitu, jiwa Qin Chen terus membara, tak mampu menahan kekuatan jiwa naga-naga leluhur primordial. Sialan, aku tak percaya takdir. Qin Chen meraung. Dengan panik mengaktifkan teknik jiwa surgawi terlarang. Ledakan. Jiwa Qin Chen bergetar hebat. Menggema dengan gemuruh yang menggelegar. Gelombang kekuatan terus-menerus menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Teknik jiwa surgawi terlarang memperbaiki kekuatan jiwanya. Qin Chen juga menyalurkan kekuatan totem kaisar ilahi. Sebuah totem aneh muncul di atas kepala Qin Chen, menyegel jiwa ilahinya dan mencegahnya hancur. Tentu saja, tubuh asli Qin Chen juga mulai diresapi dengan kekuatan jiwa. Dia tidak bisa membiarkan jiwa ilahinya hancur dan dilahap oleh naga leluhur primordial. Bas, di dalam ruang jiwa ini, jiwa ilahi Qin Chen berjuang untuk bersatu kembali melawan jiwa naga yang membara dan menyerang. Hah, bocah ini, naga leluhur primordial mencibir. Hahaha, mencoba memperbaiki jiwa ilahimu sendiri. Konyol, kau akan terkejut jika kau bisa memperbaiki jiwamu sendiri di hadapanku. Ruang jiwa. Penjarakan. Naga leluhur primordial meraung. Bas. Tiba-tiba, rune dan pola yang tak terhitung jumlahnya yang samar dan rumit tiba-tiba menyala di dalam ruang kosong ini. Sebuah kekuatan tak kasat mata memenjarakan kekosongan ini, sekaligus memenjarakan transmisi jiwa sejati Qin Chen. Pada saat ini, meskipun tubuh sejati Qin Chen dapat terhubung dengan jiwa ilahi di dalam ruang jiwa ini, ia tak lagi dapat mengisinya dengan kekuatan jiwa baru. Tanpa dukungan eksternal ini, jiwa Qin Chen, yang sebelumnya mampu menahan kekuatan jiwa naga leluhur primordial, tiba-tiba mulai hancur sedikit demi sedikit.
Tidak bagus. Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat buruk. Karena, saat jiwanya hancur, ia merasakan kekuatan jiwa naga-naga leluhur primordial menyerang jiwanya sendiri. Bab 3925 Aku tidak mau menyerah. Sialan. Ketakutan melintas di mata Qin Chen. Seperti yang telah diprediksinya, jiwa naga-naga leluhur primordial benar-benar menyerang jiwa ilahinya sendiri. Begitu jiwa ilahinya diserbu, jiwa ilahi ini tak lagi berada di bawah kendalinya dan pasti akan jatuh di bawah kendali naga leluhur primordial. Pada saat itu, naga leluhur primordial mungkin akan menggunakan jiwa ilahi ini untuk mengendalikan jiwa sejatinya sendiri dan merasuki tubuhnya. Bergemuruh, Qin Chen terus-menerus mengaktifkan tubuh sejatinya, mencoba mengisinya dengan kekuatan jiwa untuk menghentikan invasi naga leluhur primordial. Tetapi sia-sia. Naga leluhur primordial mengendalikan ruang jiwa ini, sepenuhnya mencegah bantuan dari luar. Apakah dia benar-benar akan dilahap oleh naga leluhur primordial? Tidak. Aku tak akan terima ini. Qin Chen meraung marah dalam hati. Aku masih ingin menjadikan Paviliun Chen di kekuatan terkuat di alam semesta. Aku masih ingin melindungi keluargaku dan semua orang yang kucintai. Qian Sui dan Ruyue menungguku di luar. Aku masih ingin menemukan Sisi. Aku masih ingin menemukan ibuku. Ibu. Di mana ibu? Ayah. Siapa ibu? Qin Chen menangis terseduh-seduh. Hatinya sakit seperti digerogoti semut. Rasa sakit yang membakar itu perlahan mengaburkan kesadarannya. Melihat penderitaan Qin Chen, Xiaolong dengan panik membalikkan tubuhnya. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun ia telah membangkitkan kekuatan jiwa naga, ia bukanlah tandingan naga leluhur primordial di alam jiwa ini. Qin Chen meraung frustrasi. Hatinya dipenuhi rasa keterikatan. Tepat ketika tubuh utama Qin Chen hampir kehilangan koneksi spiritual dengan alam jiwa jauh di dalam danau jiwa, seolah merasakan emosi yang kuat di dalam dirinya, sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah buku kuno yang misterius. Buku misterius itu bersinar putih, bergetar dengan suara berdengung di dalam benak Qin Chen. Benang-benang cahaya putih memancar, dan kekuatan tak terlihat mengalir keluar dengan cepat. Gumpalan kekuatan ini tampaknya mengandung jejak kekuatan jiwa, memasuki rantai hukum ilahi Qin Chen. Kemudian, di sepanjang rantai ini, ia dengan cepat tiba di alam jiwa tempat manik hitam itu berada. Bas, merasakan masuknya kekuatan eksternal. Manik hitam itu tiba-tiba memancarkan garis-garis cahaya hitam. Ruang jiwanya menahan invasi. Boom, dalam sekejap, seluruh danau jiwa bergetar. Air memercik dan bergelombang. Raungan gemuruh bergema dari kedalaman danau, seolah-olah langit dan bumi bergetar. Para bangsawan lain yang mengelilingi danau jiwa dipenuhi dengan kengerian. Apa yang terjadi di dalam danau jiwa? Qin Chen, dengan takjub, melihat buku kuno misterius di dalam benaknya. Pancaran manik hitam terbukti tidak efektif dalam menghentikan invasi. Kekuatan spiritual halus yang dilepaskan oleh buku kuno misterius itu dengan cepat memasuki ruang dan menyatu dengan jiwa Qin Chen. Apa yang terjadi? Naga leluhur primordial menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia merasakan kekuatan misterius langsung menembus ruang jiwanya dan mengalir ke jiwa manusia. Detik berikutnya, jiwa manusia yang hampir terinfeksi oleh jiwa naganya terbakar abis dan hancur. Tiba-tiba bersatu kembali. Terlebih lagi, naga leluhur primordial merasa bahwa jiwa Qin Chen, dengan bantuan kekuatan misterius itu, melahap jejak kekuatan jiwa naga yang tersisa di tubuhnya. Trauma yang diderita jiwa Qin Chen sebelumnya juga pulih sedikit demi sedikit. Mustahil. Naga leluhur agung yang terpencil ketakutan dan murka. Bum bum bum. Ia mengaktifkan ruang jiwanya. Tiba-tiba, pola dan rune cahaya yang samar dan menakutkan terus-menerus meledak, berusaha mencegah kekuatan misterius itu masuk. Tapi, sia-sia, kekuatan misterius itu sepenuhnya tak terhentikan oleh ruang jiwanya. Mustahil, naga leluhur agung yang terpencil meraung dengan marah. Ruang jiwaku dapat memblokir kekuatan semua alam. Bahkan kekuatan jiwaku sendiri tidak dapat lolos. Kekuatan macam apa ini? Naga leluhur agung yang terpencil murka. Sementara Qin Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Buku kuno misterius itu memancarkan gumpalan aura, menyatu dengan jiwa Qin Chen. Jiwa Qin Chen pulih dengan cepat, dan juga menyerap jejak kekuatan jiwa naga-naga leluhur agung yang terpencil ke dalam jiwanya.
sendiri. Memperkuat kekuatan Qin Chen. Jiwa Qin Chen juga memancarkan jejak aura jiwa naga. Buku kuno misterius lainnya. Hati Qin Chen tergerak. Buku kuno misterius ini selalu datang menolongnya saat jiwanya terancam. Termasuk kali ini. Buku itu telah menyelamatkan Qin Chen berkali-kali. Yang terpenting, tak seorang pun tahu asal-usul buku kuno misterius itu. Qin Chen bahkan memiliki gambaran kasar tentang guntur ilahi penghakiman. Tetapi buku kuno misterius ini, dengan luasnya yang penuh teka-teki, berulang kali membuatnya takjub. Pulih. Jiwa. Saat jejak kekuatan buku kuno misterius ini sepenuhnya menyatu dengan tubuh Qin Chen, kekuatan spiritualnya pulih sepenuhnya. Merasakan pemulihan Qin Chen, naga kecil itu sangat gembira. Ia menatap Qin Chen. Meskipun hanya dalam wujud naga merah cakar raksasa Netherworld, ia telah mengembangkan tingkat kecerdasan dan emosi tertentu. Mengikuti perjalanan Qin Chen, ia telah mengembangkan ketergantungan yang mendalam padanya dan kasih sayang yang mendalam. Ia tidak tahu apakah itu cinta, tetapi ia hanya tahu bahwa Qin Chen adalah tuannya, dan tidak ada yang bisa terjadi padanya. Qin Chen mendongak. Cahaya ilahi tiba-tiba menyala di matanya. Jiwanya telah melahap jiwa naga sepenuhnya. Dan dalam waktu singkat, jiwanya telah kembali ke kekuatan aslinya. Bahkan menjadi lebih luas dan tak terduga. Setelah menyerap jejak jiwa naga dari naga leluhur primordial, jiwa Qin Chen juga mengalami peningkatan yang dramatis. Biasanya, peningkatan kekuatan spiritual jiwa sangat lambat. Tetapi dengan kekuatan naga leluhur primordial, jiwa Qin Chen mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen merasa dipenuhi dengan kekuatan. Tingkat peningkatan ini jauh lebih cepat daripada kultivasi spiritual Qin Chen sendiri. Jiwaku telah dilahap. Ini tidak mungkin. Naga leluhur primordial meraung dengan marah. Qin Chen menatap naga leluhur primordial dan mendengus dingin. Berkata, sepertinya jiwa nagamu tidak berpengaruh padaku. Ayo bertarung lagi. Mata Qin Chen membara. Jika Sisi dan Qiansui ada di sini, mereka pasti akan mengerti niat Qin Chen. Qin Chen ingin menggunakan naga leluhur primordial untuk mengolah jiwanya. Tetapi menghancurkan dan memurnikan jiwa akan menjadi proses. Apakah Qin Chen benar-benar ingin melakukan ini? Yang lain tidak mengerti kekeras-kepalaan Qin Chen. Tetapi Sisi dan yang lainnya pasti mengerti. Bagaimanapun, itu adalah Qin Chen. Ayo bertarung lagi. Qin Chen mengaktifkan guntur penghakiman ilahi di dalam tubuhnya. Dan jiwanya melayang ke udara. Seketika, petir itu mengembun menjadi pedang tajam, menukik ke bawah pada naga leluhur primordial sekali lagi. Aku pasti akan membunuhmu kali ini. Naga leluhur primordial merasa terprovokasi dan meraung marah. Api jiwa naga yang menyala di tangan kanannya terbakar, dan ia menamparkan jiwa Qin Chen dengan satu cakar. Bab 3926, Jiwa yang terbakar. Dengan suara bang yang menggema, jiwa Qin Chen sekali lagi dihempaskan kembali oleh naga leluhur primordial. Retakan pun terbentuk. Api jiwanya yang berkobar beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya, mengancam akan menghanguskan jiwanya dan menjadikannya abu. Jiwa Qin Chen bergetar. Rasa sakit yang menusuk jantungnya. Meskipun tatapannya hancur, ia tetap teguh. Rasa sakit yang tak tertahankan ini menjadi ujian bagi Qin Chen, memperkuat tekadnya. Teknik jiwa surgawi terlarang di dalam dirinya terus bersirkulasi, memancarkan kekuatan buku kuno misterius. Jiwa yang hancur perlahan menyatu kembali, melahap sisa energi jiwa naga di dalamnya. Jiwa Qin Chen menyatu kembali, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemari lagi. Qin Chen mengangkat kepalanya, mencibir, dan mendesak jiwanya untuk menyerang naga leluhur primordial. Tidak, itu tidak mungkin. Naga leluhur primordial jelas merasakan peningkatan yang signifikan dalam jiwa Qin Chen. Bahkan setelah hancur, jiwanya masih bisa bersatu kembali. Tetapi jiwa yang bersatu kembali ini pasti lebih lemah. Tidak seperti Qin Chen, yang jiwanya semakin kuat dengan setiap reuni. Bagaimana ini mungkin? Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah kenyataan bahwa Qin Chen masih melahap jiwa naganya. Siapakah dia? Naga leluhur primordial. Makhluk primordial yang lahir dari kekacauan penciptaan alam semesta dan kelahiran kekacauan primordial. Seberapa mengerikan jiwanya, bahkan makhluk tertinggi umat manusia tidak dapat melahapnya, dan hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri.
Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Seorang yang mulia manusia biasa dapat melahap jiwa naganya dan menggunakannya untuk memperkuat jiwa ilahinya sendiri. Dia merasa seolah-olah kecerdasannya telah dihina. Semua ini adalah hasil dari kekuatan misterius yang sebelumnya melonjak ke ruang jiwanya. Kekuatan misterius apa itu? Naga leluhur primordial terkejut dan marah. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa ada di alam semesta? Tapi apa yang dilihatnya memaksanya untuk mempercayainya. Melihat jiwa ilahi Qin Chen menerjangnya, dia harus melawan. Jika dia berdiri diam dan menerima pukulan itu, jiwanya juga akan terluka. Bagaimanapun, meskipun guntur penghakiman ilahi Qin Chen tidak sekuat guntur penghakiman ilahi, itu tetaplah guntur ilahi. Bahkan dengan statusnya sebagai naga leluhur primordial, ia tak berani menahan serangannya secara langsung. Dengan ledakan keras, jiwa Qin Chen sekali lagi terhempas ke belakang. Jiwanya hancur. Jiwa naganya berkobar, seakan hancur berkeping-keping. Naga leluhur primordial mengamati pemuda teguh di hadapannya, tak kuasa menahan secercah rasa takut. Ia tahu betapa sakitnya jiwanya yang hancur. Pemuda ini telah menanggung penderitaan. Seperti itu masih menatapnya seperti serigala. Sebuah fakta yang membuatnya takut. Aku tak percaya kau bisa menanggung rasa sakit seperti ini selamanya. Naga leluhur primordial menatap tak percaya pada jiwa Qin Chen yang mendekat, membalas dengan telapak tangannya. Ledakan. Jiwa Qin Chen hancur berkeping-keping. Lebih dari 10 kali berturut-turut. Rasa sakit akibat guncangan jiwa itu sangat menyiksa. Tetapi Qin Chen mengertakkan gigi dan bertahan. Merasakan perubahan dalam jiwanya. Setiap kali dihancurkan, kekuatannya semakin kuat. Selain peningkatan kekuatan, intensitasnya juga meningkat secara signifikan. Bahkan jiwa yang terbelah ini saja telah melampaui kekuatan jiwa asli Qin Chen, dan juga membawa aura jiwa naga sejati, aura jiwa naga dari naga prasejarah. Di masa depan, jika Qin Chen bertemu kembali dengan klan roh sejati, hanya dengan melepaskan aura jiwa naga dari naga prasejarah, ia akan mampu sepenuhnya menekan klan naga sejati setingkat. Seolah-olah Xiaolong ada di sini. Klan naga sejati setingkat itu takut mereka bahkan tidak akan mampu melawan Qin Chen. Qin Chen bisa merasakan jiwanya berkembang pesat. Jika sebelumnya jiwanya berada di level yang mulia ilahi, sekarang, dalam hal kekuatan jiwa, mungkin telah melampaui puncak yang mulia ilahi. Meskipun jiwa Qin Chen sebelumnya tangguh, ia belum pernah sepenuhnya memanfaatkannya melawan musuh-musuhnya seperti hari ini. Oleh karena itu, jiwanya mudah rusak oleh guncangan selama pertempuran. Namun sekarang, dengan jiwanya yang berulang kali hancur dan terkondensasi ulang, guncangan biasa tidak ada artinya bagi Qin Chen. Jika ia bertemu dengan individu kuat yang mampu melakukan serangan jiwa di masa depan, seperti yang mulia ilahi berpakaian hitam dari suku Kerkiala, Qin Chen tidak perlu bersusah payah untuk dengan mudah menahan serangan jiwa mereka. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, Qin Chen terus memperkuat jiwanya, menjadi jauh lebih kuat. Naga leluhur primordial menatap Qin Chen dengan sedikit ketakutan, merasakan kecepatan peningkatan Qin Chen yang mengerikan. Setiap kali roh Qin Chen menerjangnya, naga leluhur primordial harus melawan balik. Jika tidak, ia akan terluka oleh guntur penghakiman ilahi Qin Chen. Namun, ia bersyukur bahwa kekuatan buku kuno misterius di dalam pikiran Qin Chen, setelah memasuki jiwanya, hanya memulihkan kekuatan jiwanya dan menyerap jiwa untuknya, tanpa menyerang naga leluhur primordial. Jika tidak, dengan kekuatan khusus buku kuno misterius itu, tidak pasti apakah naga leluhur primordial dapat melawan. Selain itu, naga leluhur primordial tidak lagi berani melepaskan aura jiwa naga primordialnya. Ia menemukan bahwa setiap kali aura jiwa naga primordialnya menyerang Qin Chen, aura itu gagal memurnikannya. Sebaliknya, aura itu dikonsumsi olehnya, menjadi kekuatan. Rasanya seperti memukul anjing dengan roti daging. Setelah puluhan serangan seperti itu, Qin Chen akhirnya merasa kelelahan. Ia duduk bersila di ruang jiwa ini dan mulai berlatih teknik jiwa surgawi terlarang untuk menyehatkan jiwanya. Melihat Qin Chen lelah dan berhenti untuk beristirahat, naga leluhur Great Desolate benar-benar merasakan kelegaan. Jika orang ini terus bertarung, ia akan benar-benar sakit kepala. Meskipun Qin Chen tidak bisa membunuhnya, pukulan terus-menerus yang ia terima
Sementara ia perlahan-lahan menguras kekuatan jiwa naganya. Terasa tidak nyaman bagi siapapun. Anak manusia. Tuan Naga. Bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Naga leluhur agung yang sunyi tiba-tiba berbicara. Mengamati kultivasi spiritual Qin Chen. Qin Chen mengabaikannya. Tetap fokus pada kultivasinya. Sialan. Tuan Naga. Tuan Naga. Aku sedang berbicara denganmu. Bisakah kau bereaksi? Tahukah kau bagaimana menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Naga leluhur agung yang sunyi sangat marah. Orang macam apa ini? Ada apa? Qin Chen membuka matanya dan meliriknya. Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jika bukan karena buku kuno misterius itu, ia pasti sudah dimurnikan olehnya. Dan tetap saja, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Sungguh orang tua. Ekspresi Qin Chen membuat naga leluhur primordial hampir gila. Tetapi ia masih menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Tidakkah kau ingin keluar dari ruang jiwaku? Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk tidak berdebat denganmu. Kau bisa langsung pergi. Aku janji tidak akan menghentikanmu. Kau tidak akan berdebat denganku. Qin Chen tersenyum. Sepertinya naga leluhur primordial takut padanya.